Pernah tidak kita melihat seseorang yang usianya sudah tidak muda lagi, rambut mulai memutih, tangan mulai gemetar, tetapi masih duduk membawa Iqra atau Al-Quran? Kadang ada yang berkata pelan, "Dulu waktu kecil saya tidak sempat belajar," atau "Dulu saya malu," atau "Dulu sibuk mencari nafkah." Dan hari ini, di usia yang sudah tidak muda lagi, baru mulai mengeja huruf demi huruf. Sebagian orang mungkin merasa minder, merasa terlambat, merasa malu karena belum lancar membaca Al-Quran. Padahal di sisi Allah, yang paling indah bukan siapa yang paling cepat belajar, tetapi siapa yang mau kembali belajar. Belajar Al-Quran bukan perlombaan siapa yang paling hebat. Ini tentang hati yang ingin mendekat kepada Allah. Ada orang yang sejak kecil lancar membaca Al-Quran, itu nikmat besar. Tapi ada juga orang yang baru belajar ketika umur sudah 50, 60, bahkan lebih. Dan itu juga mulia. Karena setiap huruf yang dibaca bernilai pahala. Bahkan ketika masih terbata-bata, masih sering salah, masih harus diulang berkali-kali, Allah tetap melihat usaha itu. Betapa banyak orang tua yang diam-diam menangis karena ingin bisa membaca Al-Quran dengan benar. Mereka malu kepada cucunya. Mereka malu kepada anaknya. Takut ditertawakan ketika salah membaca. Padahal sesungguhnya tidak ada yang pantas ditertawakan dari seseorang yang sedang belajar agama. Yang lebih menyedihkan justru ketika seseorang merasa sudah terlalu tua untuk berubah. Selama napas masih ada, pintu belajar masih terbuka. Jangan pernah berkata, "Sudahlah, umur saya sudah tua." Karena di hadapan Allah, satu langkah menuju kebaikan tetap berharga, walaupun datang di usia senja. Bayangkan, di usia yang sudah lemah, mata sudah tidak seterang dulu, tetapi masih mau membuka mushaf, masih mau datang mengaji, masih mau mengeja huruf hijaiyah. Itu bukan hal kecil. Mungkin bacaannya belum sempurna, mungkin tajwidnya masih sering salah, tetapi bisa jadi hati mereka lebih bersih daripada yang sudah lancar bertahun-tahun. Belajar Al-Quran bukan hanya tentang suara yang merdu, tetapi tentang hati yang tunduk kepada Allah. Dan jangan malu untuk mulai dari dasar. Kalau belum kenal huruf hijaiyah, mulai saja. Kalau masih terbata-bata, lanjutkan saja. Kalau sering lupa, ulangi lagi. Karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk mendekat kepada Allah. Mungkin hari ini kita belum lancar, tapi siapa tahu huruf demi huruf yang kita perjuangkan itu justru menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Dan semoga ketika usia semakin berkurang, kita pulang kepada Allah dalam keadaan masih dekat dengan Al-Quran. Karena sebaik-baiknya perjalanan hidup adalah perjalanan yang semakin mendekat kepada Allah sampai akhir hayat.